Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Ruang Publik. Program yang memang kami dedikasikan untuk memberikan informasi, mengedukasi, bahkan menginspirasi seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Tema kita pada hari ini adalah tema yang sangat menarik karena akan berhubungan dengan bagaimana generasi penerus bangsa akan berjuang kembali menciptakan bangsa yang lebih maju, negara yang maju dari sumber daya manusianya terlebih dahulu. Tema kita pada hari ini adalah capaian pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penurunan angka stunting tahun 2023. Seperti yang kita ketahui bahwa memang stunting menjadi fokus utama dalam perbaikan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dan luar biasa, Kabupaten Serengkudayung serentak ketujuan ini berhasil meraih penghargaan belum lama ini, ya ini penghargaan konvergensi percepatan penurunan stunting kategori kinerja terbaik 1 Provinsi Jambi. Langsung saja untuk membahas ini kita akan bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa. Tentunya yang pertama adalah orang nomor 1 di Kabupaten Serengkudayung serentak ketujuan, yakni ada Bapak Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG, Bupati Tanjung Jabung Barat. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya bertemu di studio TVRI bersama Cynthia untuk pertama kalinya dialog bersama Cynthia. Terima kasih Pak sudah hadir. Allah, amin. Sehat Pak ya? Amin, sehat. Sehat. Tadi dari Tanjabar langsung ke sini atau memang sudah dari Jambi dari kemarin seperti itu Pak? Dari Tanjabar langsung ke sini ya. Bawa gembung nggak Pak? Enggak. Enggak. Roti tungkal kalau orang Jambi taunya, tapi itu gembung nanti akan kita bahas. Siap. Pak Bupati. Siap. Terima kasih sudah hadir. Dan selanjutnya ini adalah yang bersinergi terus untuk percepatan penurunan stunting, yakni Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Bapak Soeb Cahyadi. Selamat sore Pak Soeb. Sore. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau Pak Soeb dari kantor sebentar aja langsung ke sini. Dekat ya Pak ya. Tadi sempat pulang ke rumah dulu Pak? Dari kantor langsung. Dari kantor langsung. Aduh, terima kasih Pak. Maaf, harusnya Bapak sudah ngopi-ngopi ngetes sama Ibu ya Pak ya. Tapi kita ambil waktunya sedikit, Pak Bupati dan juga Pak Soeb. Terima kasih sudah hadir. Ini kan kalau berbicara mengenai stunting kayaknya hampir seluruh masyarakat sudah akrab. Karena memang pemerintah gencar sekali. Percepatan penurunan stunting harus terus digalakan oleh semua pihak. Dan kabar baiknya adalah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini termasuk salah satu pemerintah daerah yang memang aware dengan percepatan penurunan stunting. Terbukti di bawah kepemimpinan Pak Anwar Sadat meraih penghargaan itu. Mungkin boleh sedikit Pak Bapak ceritakan sedikit bagaimana nih awal mula memang pemerintah daerah bersinergi untuk percepatan penurunan stunting di Tanjung Jabung Barat. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sejak kami dilantik tahun 2021 lewat pilkada serentak seluruh Indonesia, angka stunting kami waktu itu berada pada 24%. Ini kondisi ini cukup parah ya. Ketika itu kita masuk pada masa pandemi Covid. Nah, oleh karenanya kami menganggap bahwa program stunting ini bukan hanya program penyehatan anak dan sebagainya, tapi saya memandang ini sebagai program kemanusiaan. Nah, inilah sejak awal saya menyatakan bahwa kita harus merubah dulu pemahaman masyarakat tentang stunting, supaya mereka aware gitu ya, konsen tentang stunting, tidak menganggap enteng, remeh dan sebagainya. Maka saya sering mengatakan kalau bahasa Jawa misalnya stunting itu saya sebut dengan pekok misalnya ya. Tapi walaupun tidak identik maknanya gitu. Misalnya kalau dalam bahasa Kalimantan, bahasa Banjar misalnya stunting itu bungol gitu ya. Nah, ini istilah ini kita munculkan supaya orang tua itu punya rasa tanggung jawab gitu, agar anak-anak mereka itu ketika tumbuh kembang menjadi dewasa dan sebagainya, mereka memang anak-anak mereka tumbuh sehat, cerdas dan memiliki kesehatan jasmani dan rohaninya. Nah, ini dulu yang kita lakukan. Nah, bagaimana saya melakukan ini? Saya melakukan ini lewat gerakan Jumat Berkah. Jadi Pak, setiap Jumat kita berkeliling di 114 desa itu Pak. Bayangkan dengan topografi Tanjung Jabung Barat yang cukup berat itu ya, kita kadang melewati sungai, kadang kita
dari speedboat, kemudian naik perahu lagi masuk ke desa-desa untuk menyampaikan betapa pentingnya perhatian orang tua terhadap stunting itu. Nah, pesan ini yang dulu kita sampaikan supaya nanti program-program pemerintah itu memang disambut baik oleh orang tua, karena kita ya mengetahui bahwa anak itu kan lebih dekat dengan orang tuanya gitu. Jadi kesadaran inilah yang pertama saya bangun, merubah mindset ya, paradigma berpikir orang tua tentang anak. Jadi ini yang dulu saya masukkan, sama lebih kurang hampir 1 tahun itu kita melaksanakan kegiatan setiap hari Jumat, kemudian ada subuh Jumat ya di masjid-masjid di lingkungan itu kita sampaikan betapa penting perhatian orang tua terhadap stunting itu. Nah, ini yang kita lakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, seiring dengan itu juga kita memaksimalkan program yang sudah ada, lalu kita tambah dengan program-program lainnya. Misalnya kita tahu bahwa di tengah kondisi COVID itu anggaran kita kan dipotong tuh Pak, dipotong untuk kegiatan COVID. Dan kita dengan anggaran seadanya memaksimalkan program itu. Akhirnya kita menggandeng lah Basnas ya, kita menggandeng juga perusahaan-perusahaan yang punya CSR untuk melakukan intervensi pemberian asupan gizi dan makanan yang cukup ya, agar tumbuh kembang anaknya juga cukup baik gitu. Nah, ini kita lakukan secara simultan setiap Jumat gitu, berkeliling kita ya, berkeliling, dan itu terukur ya. Terukurnya karena pada saat itu juga kita memantau per minggu itu Mbak. Jadi tiap minggu kita punya WA group, saya pantau kegiatan-kegiatan itu, sehingga hampir ya, setiap RT itu kita sudah bisa memitigasi gitu, ada anak yang stunting atau tidak gitu. Dan saya selalu telepon kadesnya gitu, lurahnya, camatnya, untuk selalu menyampaikan berapa anak yang stunting di camat satu, di lurah ini, di desa ini. Nah, itu yang kita lakukan sejak awal itu tentang stunting itu. Dan alhamdulillah target kita di 2021 itu 20% itu Mbak. Jadi dalam 1 tahun turun 3%. Iya, target kita di RPJMD. Tapi capaian kita justru lebih dari target itu, 19,8%. Nah, upaya itu juga terus kita maksimalkan lagi dengan konvergensi ya. Kemudian beberapa inovasi yang kita lakukan nanti kita bicarakan lebih lanjut. Saya lihat bahwa perhatian kepala daerah ini sangat penting dalam rangka penuntas atau penurunan angka stunting di kabupaten kota di Provinsi Jambi. Saya kira itu, Pak. Nah, ini kan menarik ya. Menariknya adalah dari sekian banyak hal, Bapak fokus ke sumber daya manusia, padahal sumber daya manusia ini kan yang tidak terukur keberhasilannya nanti. Betul. Sementara tidak menyudutkan pihak manapun, banyak banyak pimpinan-pimpinan yang ingin kelihatan apa yang diperjuangkan. Jadi luar biasa, kita apresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati. Nanti akan kita lanjutkan kenapa akhirnya Pak Bupati fokus kepada stunting ini. Apa sih pentingnya ini? Kenapa Bapak fokus kepada sumber daya manusianya dulu? Nanti dijawab Pak Bupati. Kita ke Pak Sueb dulu. Pak, sepertinya dikatakan bahwa di Tanjabar pada tahun 2021 ketika beliau pertama kali menjabat adalah 24% angka stunting, dan itu lumayan tinggi. Kalau nasional sendiri berapa Pak? Dan harusnya jika kita dikatakan masih di angka yang normal itu berapa? Silakan Pak. Oh ya, waktu itu kan ada survei dari Bank Dunia, itu mengatakan Indonesia berada pada angka 27%. Sedangkan standar Bank Dunia itu meminta 20%. Nah, kemudian ini menjadi perhatian Presiden, dan beliau menetapkan pada akhir tahun 2024 itu penurunannya harus pada level 14%. Nah, kemudian untuk Provinsi Jambi itu kemudian para kepala daerah dengan dipimpin oleh Pak Gubernur menetapkan target angka 12%. Jadi pada 2024 Jambi berusaha ingin menurunkan angka stunting pada angka 12%. Artinya
bahwa angka yang ditarget oleh Bapak Gubernur itu saya lihat memang lebih baik ketimbang standar nasional yang 14%. Nah, inilah yang harus dikerjakan bersama-sama oleh semua kepala daerah yang ada di Jambi. Kenapa? Stunting ini akan menjadi bom waktu ketika kita mencapai generasi emas 2030 tidak terselesaikan, ini akan menjadi beban generasi selanjutnya. Sehingga memang pengelolaan SDM ini sangat penting terkait dengan adanya ancaman stunting ini. Nah, ini juga menarik tadi Pak Bupati, ini juga hal yang menarik yang Pak Bupati sampaikan, bahwa bagaimana Pak Bupati mendefinisikan stunting itu yang dipahami oleh masyarakat seperti itu, dengan kata-kata yang menggunakan bahasa daerah seperti itu. Sebenarnya stunting ini apa sih Pak Suhaib, mungkin bisa dijelaskan sedikit? Ya, kalau saya lihat kan, kalau kami lihat dari definisi itu kan gagal tumbuh kembang ya. Artinya pertumbuhan dari 0 hari sampai 1000 hari pertama kelahiran itu tidak optimal. Jadi pertumbuhan fisiknya pendek, kemudian mentalnya mungkin ada gangguan, kemudian kecerdasannya lambat, dan juga anak-anak ini sering penyakitan gitu loh. Nah, hal ini kenapa terjadi? Karena mungkin ada pola pengasuhan yang salah, kemudian juga kekurangan gizi. Nah, ini yang dua hal ini yang harus diselesaikan bersama-sama gitu loh. Jadi sebenarnya bukan hanya masalah ekonomi ya Pak ya. Jadi kalau zaman dulu paradigmanya adalah orang susah seperti itu sudah pasti gizinya kurang. Ini kan ada tidak unsur ya pola Pak pengasuhan juga yang tidak tepat itu. Pola pengasuhan yang tidak tepat juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya stunting. Terima kasih Pak Suhaib. Kita ke Pak Bupati. Tadi Bapak menyampaikan bahwa bagaimana Bapak memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih dekat gitu dengan memberikan istilah-istilah yang mereka pahami lebih mudah seperti itu. Kenapa sih Pak akhirnya Bapak terpikir untuk memberikan istilah-istilah yang mereka pahami? Apakah memang itu cara Bapak untuk menyosialisasikannya, atau tadi juga Bapak sempat menyinggung mengenai paradigma orang tua? Sebenarnya penyebab dari stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Bapak lihat hingga saat ini itu apa sih yang paling besar seperti itu Pak? Iya, pertama kan pola asuh ya. Pola asuh ini kan terkait dengan pendidikan ya, pendidikan orang tua. Nah, kita tahu bahwa di Tanjung Jabung Barat IPM kita tidak terlalu tinggi, masih 68,9% dibandingkan kabupaten kota lain. Maka saya menganggap bahwa ini penting pemahaman orang tua tentang anak dulu ya. Jadi bagaimana tanggung jawab orang tua itu. Meskipun kita tahu bahwa persoalan anak ini kan bukan tanggung jawab orang tua semata, tapi orang tua itu dekat sama anak gitu. Nah, ini yang terus kita push ke masyarakat itu, sampai saya mengeluarkan beberapa hadis misalnya untuk memotivasi. Saya katakan begini, rahimahullahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Kalau orang tua mau dicucurkan rahmat oleh Allah, itu didik anak dengan bagus ya. Asupan gizinya bagus, kemudian didik akhlaknya, pelihara anak, jaga anak. Nah, ini kita masukkan. Jadi orang tua itu semakin hari tergugah dia. Jadi kalau dia beragama Islam, saya sampaikan dengan pemahaman agama. Nah, ini yang saya sebut dengan dorongan dari dalam orang tua terhadap anak, sehingga nanti dia mempengaruhi pola asuh. Pola asuh itu kan pemahaman orang tua terhadap anak, tanggung jawab ya. Jadi orang tua punya tanggung jawab. Saya sering mengatakan ibu lebih dekat sama anak. Misalnya, kenapa ibu hamil? Saya bilang, karena ibu hamil itu ada rahim. Rahim itu dalam bahasa Arab, rahimah, kasih sayang gitu. Ibu dekat kasih sayang dengan anak. Nah, pola-pola ini yang saya sampaikan, konsep-konsep ini yang saya sampaikan ke masyarakat, sehingga mereka terdorong gitu. Ketika ada anaknya yang tadi disampaikan oleh Pak Suhaib, gagal tumbuh kembang misalnya, penyakitan, kemudian kecerdasannya juga tidak baik, kemudian anaknya tidak tinggi gitu, badan kurus dan sebagainya, sehingga mereka tersentak ketika ada bidan
timbang anak dan sebagainya, mereka terpacu untuk datang gitu. Nah selama ini kan malas dia datang gitu. Apalagi di Tanjung Jabung Barat itu kan Pak Sep orang apa, petani gitu ya, petani, kemudian nelayan gitu. Mereka subuh sudah keluar rumah. Jadi tanggung jawab dengan anak ini yang memang harus disampaikan gitu. Betapa penting menjaga anak ini sebagai pewaris mereka nanti pada masa tuanya gitu. Nah ini yang kita lakukan, di samping ya kita pendekatan medis ya, memaksimalkan fungsi pustu, kemudian bidan, dan alhamdulillah kita di Tanjung Jabung Barat dari 114 desa itu kita sudah punya alat ukur untuk stunting itu, antropometri itu kita beli lewat APBD, kemudian kekurangannya juga kita minta bantuan dengan perusahaan-perusahaan lewat CSR, sehingga setiap desa itu sudah bisa untuk mengukur apakah anak ini stunting atau tidak. Nah ini kita lakukan sampai hari ini. Waduh, luar biasa loh. Mandiri langsung minta ke perusahaan atau menggunakan APBD Pak ya, mantap. Nanti akan kita lanjutkan Pak. Kita ke Pak Sueb. Pak, kalau berbicara di kabupaten kota itu pasti punya resiko tersendiri untuk stunting Pak ya, dan beberapa daerah dianggap rawan terjadinya stunting seperti itu. Sinergitas yang dilakukan oleh BPKP seperti apa Pak ke daerah-daerah? Apakah punya kader-kader tersendiri untuk mendampingi dan melakukan pembinaan setiap kadernya? Silahkan. Ya, kami setelah pemerintah menetapkan kebijakan percepatan berstunting, dibuat langkah-langkah yang terukur dan ditargetkan selesai 2024. Kami mendampingi, kemudian juga melakukan evaluasi. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini kami melihat banyak sekali perkembangan ya, upaya-upaya yang sudah dilakukan, utamanya oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, sehingga kami lihat ini secara nasional, setelah dilakukan survei status gizi Indonesia terakhir tahun 2022, itu Jambi itu mencapai penuh stunting yang luar biasa. Jadi kemarin tahun 2021 itu Jambi angkanya 17,40, sekarang sudah 14%. Jadi artinya secara nasional target yang dicanangkan oleh Bapak Presiden itu sudah tercapai. Tapi karena Jambi menetapkan target 12%, sehingga masih ada kerja keras lagi untuk memenuhi yang 2% ini. Nah kemudian kalau secara ranking secara provinsi, kami lihat ini penurunan stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu nomor 1 terbaik. Ya, dari survei SSGI, Survei Status Gizi Indonesia, ini yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi mereka betul-betul independen, tidak dipengaruhi oleh pemerintah daerah atau apapun, mereka bekerja independen. Itu kemarin untuk Tanjung Jabung Barat angkanya itu adalah tahun 2021 itu masih mencapai 19,80%. Nah sekarang setelah dilakukan survei kembali oleh Kementerian Kesehatan, itu angkanya sudah turun jauh, 9,90%. Jadi kalau saya lihat statistiknya di antara 11 pemerintah kabupaten kota, ini pencapaian penurunan terbesar, hampir 10% turunnya ya. Kalau saya perhatikan ini rata-rata secara provinsi turunnya antara 5 sampai 7% ya. Tapi ada satu kabupaten yang naik ya, yang naik stuntingnya itu. Nah, jadi artinya kalau di rata-rata standar provinsi ini Tanjung Jabung Barat yang terbaik penurunannya. Wah, ini kita apresiasi sekali untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat di bawah kepemimpinan Bapak Anwar Sadat. Ini luar biasa Pak, karena kan tadi juga baru Cynthia mau tanya sekarang berapa nih, karena sudah selang 3 tahun kan, berapa angkanya dijawab oleh Pak Sueb, ternyata di angka 9, sekian persen. Kan hampir 10% penurunannya. Iya, betul. Dan ada kabupaten yang juga naik angka stunting, yang mungkin bisa dong Bapak kasih inspirasi lah seperti itu. Kira-kira program apa sih yang dijalankan hingga bisa menurunkan secepat ini? Tapi nanti jawabnya Pak, kita jeda dulu ya. Izin Pak Bupati, Pak Sueb. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa, masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah capaian pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penurunan angka stunting tahun 2023. Masih bersama orang nomor 1 di Tanjung Jabung Barat, Bapak Bupati Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG, dan juga Bapak Sueb Cahyadi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Dan akan kita kembali lanjutkan. Ini karena tadi baru tahu saya bahwa penurunannya itu lebih dari 50% seperti itu. Jadi luar biasa apa yang sudah Pak Bupati lakukan bersama unsur Forkopimda lainnya dan unsur-unsur terkait lainnya. Apa sih Pak program-program dan inovasi yang Bapak lakukan? Silakan Pak. Ya, pertama kita ada namanya gerakan Jas Berkah. Gitu. Jas itu jemput anak stunting. Jadi setiap desa itu kita kumpulkan. Misalnya satu desa A stuntingnya 20. Nah dari 20 itu mana yang memang sangat parah gitu, yang kita sulit untuk menurunkan angkanya atau menghapusnya gitu. Nah mereka ini kita jemput, dan saya juga ada di rumah sakit itu. Jadi kita jemput anak ini dan tidak dibayar Pak. Jadi kita jemput anaknya, kita fasilitasi. Kalau dia di seberang sungai, kita jemput pakai perahu. Kemudian kita bawa ke rumah sakit. Terus di situ di treatment. Nah, anak ini apa penyebabnya gitu. Seandainya dia kan ada anak gerakan tutup mulut nggak mau makan. Ya, GTM. Nah, jadi ini kan biasanya makannya super mie gitu. Nah ini nanti kita konsulkan ke dokter spesialis anak. Misalnya kemudian anak ini tumbuhnya kurus gitu, kemudian napasnya mungkin sesak. Nah, ini mungkin nanti kita setelah dari dokter anak kita bawa ke dokter parunya gitu. Baru kita ronsen dan sebagainya. Nah itu di treatment secara komprehensif dia di rumah sakit itu. Nah setelah di treatment di rumah sakit, kemudian kita anggarkan di dinas kesehatan itu untuk membeli susu padat gizi yang direkomendasi oleh dokter anak. Nah biasanya katanya kalau 3 bulan mengkonsumsi itu insya Allah stuntingnya hilang gitu. Nah jadi setelah itu kita kasih satu box itu, mereka pulang membawa anaknya. Begitu kita lakukan secara rutin hampir setiap minggu gitu terhadap anak-anak yang stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah ini sangat efektif saya lihat. Dari misalnya satu desa itu 100, itu turunnya hampir 70% itu, tinggal 30%. Sehingga anggaran di dinas kesehatan itu untuk membeli susunya saja kita anggarkan lebih dari 800 juta itu Mbak, untuk untuk satu kegiatan gitu. Nah belum lagi di desa. Di desa ini tahun 2023 Pak Saib kita menganggarkan kurang lebih 22 miliar. Jadi satu desa itu 200 juta. Nah, jadi 200 juta kepala desa itu anggarannya digunakan untuk penuntasan stunting. Sehingga di desa sekarang kita buat lagi namanya dapur dahsyat. Nah, jadi dapur atasi stunting untuk desa itu, Mbak. Dengan dana 200 juta di setiap desa. Nah, nanti mereka berkolaborasi dengan Dandim ya. Dandim itu kan sebagai orang tua asuh ya, orang tua asuh stunting. Nanti di situ kita babinkan Tipmas, kemudian ada Babinsa, kemudian ada tokoh masyarakat. Nah mereka sama-sama kita buat satu kelompok masyarakat yang dilantik mereka sebagai penggerak stunting itu. Nah nanti ada dapurnya, jadi dia masak di situ. Bagaimana cara membuat makanan yang padat gizinya tidak hilang dan sebagainya, kemudian ikan dan sebagainya, ada dapurnya itu. Dan orang-orang tua yang anaknya stunting ini dilatih di situ. Nah jadi nanti kemudian masakan-masakan ini bisa dicontohnya untuk memberikan asupan di rumahnya gitu. Ini kita namanya gerakan dapur dahsyat namanya. Nah kita lakukan itu Pak. Jadi 114 desa itu sudah punya semua. Jadi di rumahnya mereka sudah bisa ngatasi itu. Nah kemudian yang ketiga, kita bekerja sama dengan, kebetulan di Tanjung Jabung Barat ada beberapa perusahaan besar. Kita jadikan perusahaan besar itu Bapak angkat, Bapak asuh itu.
Jadi kita setiap ada kegiatan minta susu yang padat gizi, kemudian makanan, kemudian protein dan sebagainya. Kemudian ada lagi makanan-makanan lainnya. Nah ini kita berikan langsung, Mbak. Jadi setiap saya kunjungan, setiap 1 minggu sekali kita kumpulkan. Misalnya satu desa itu ada 12 orang kita kumpulkan. Nah nanti kita kasih satu-satu anak-anak ini, dan kita akan bantu juga orang tuanya. Nah lalu yang keempat, kita menanam padi impra IR zinc ya. Ini padi yang padat zat besinya gitu. Nah padi ini ditanamlah di satu kecamatan, 2 kecamatan sekarang ini, dan padi ini kemudian dikonsumsikan kepada anak yang stunting itu. Jadi berasnya itu beras yang ada zinc itu, beda dengan beras makanan lainnya gitu. Nah ini kita kasihkan. Nah bagaimana kita memberikan beras ini? Karena APBD tadi sudah mencukupi itu, kita gandeng Basnas, Pak. Jadi Basnas ini kita bawa untuk beli beras ini. Nah berasnya kita kasihkan ke keluarga yang anaknya ada stunting itu. Luar biasa. Tadi padahal baru Cynthia mau tanya, Bapak dengan sebegitu jor-jorannya dari mana duitnya? Dan akhirnya terbaca ya. Jadi emang diusahakan dari APBD, mungkin dari CSR perusahaan ya Pak ya, lalu menggandeng Basnas. Ini dong yang patut dicontoh, bukan sosialisasi doang, aksi nyata. Betul. Luar biasa, terima kasih Pak. Pak, tapi ada satu pertanyaan Cynthia, kan Bapak melihat nih, karena Bapak ikut juga memantau dan mengawasi seperti itu. Apakah anak-anak yang terkena stunting ini semuanya dari ekonomi lemah seperti itu? Kalau di Tanjung Jabung Barat, saya lihat tidak ya, tidak semua anak-anak stunting itu dari ekonomi lemah. Ada beberapa, saya lihat 1, 2, 3. Jadi kalau 10 itu ekonomi lemahnya paling-paling 4 orang lah gitu, yang 6-nya tidak. Ya kalau di Tanjung Jabung Barat itu kan sesusah-susahnya orang masih bisa makan ikan gitu. Udang. Ya, Pak, emang gizinya tuh luar biasa. Jadi kalau di kota wallahu alam ya, belum tahu kan. Susah Pak, mahal. Jadi kalau gizi saya kira tidak persoalan gitu. Walaupun dia susah, kalau dia pergi ke pasar ikan kan modal 10.000 bisa dapat ikan, gitu kan. Artinya kalau dilihat dari aspek ekonomi juga tidak terlalu signifikan ya. Saya melihat pada aspek pola asuh dan lingkungan. Nah kita tahu di Tanjung Jabung Barat itu kan rawa-rawa Pak, kemudian sungai. Nah ini kalau dihitung dari Bapeda kita, persoalan sanitasi yang memang sampai hari ini menjadi persoalan, termasuk juga air bersih. Nah ini yang cukup signifikan juga menyumbang angka stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah karena orang-orang yang biasa tinggal di pinggiran sungai ini kan biasanya jambannya itu kan tidak perlu kayak pakai kloset kayak di kota Pak. Jadi kalau misalnya ya nggak perlu pakai pipa. Kalau air surut dia buang, kalau air pasang hanyut ke laut gitu. Ya, tidak ada penampungan seperti yang ada di karena kalau dibuat juga penampungan harganya mahal Pak, bisa sampai 20 juta gitu. Dan tidak tahan lama, 3 bulan sudah penuh gitu. Jadi itu jadi problemnya gitu di Tanjung Jabung Barat. Dan mereka yang tinggal di bantaran-bantaran Sungai Pengabuan ya, apalagi saya kan tinggalnya di pas di Sungai Pengabuan dan sebagainya. Ya orang-orang tua kita dulu kan seperti itu, ya. Jadi panjang ke sungai, kemudian buang di situ ya, lewat air pasang hilang gitu. Nah ini jadi problem utama kami sampai hari ini karena topografi tanah kami yang yang lumpur gitu, ini yang membuat sulit kita untuk membangun jamban yang memang sesuai dengan keinginan kesehatan gitu. Nah ini yang menjadi problem kami. Siap, nih tantangan yang sudah disampaikan nanti akan kita bahas. Bagaimana dengan tantangan dan problematika yang ada tetap stuntingnya tetap nanti akan kita bahas Pak. Kita ke Pak Soeb dulu. Pak, tadi sudah disampaikan beberapa poin mengenai stunting dan bagaimana inovasi-inovasi yang telah dilakukan seperti itu. Kalau dari BPKP sendiri seperti apa Pak hal-hal yang memang dilakukan agar memang daerah-daerah tak hanya Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga bisa mengikuti instruksi Presiden, juga mengikuti apa-apa yang sudah mungkin disosialisasikan oleh BPKP. Silahkan. Ya,
strateginya kan sudah disampaikan bahwa ini harus melibatkan semua stakeholders, baik pemerintah, kemudian akademisi, juga perusahaan-perusahaan swasta ya, kemudian juga masyarakat. Jadi tidak dikerjakan hanya oleh Pemda. Nah, oleh karena itu dibentuk suatu tim, namanya Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS. Nah, ini bekerja untuk menggalang kerjasama di antara mereka ya. Ya, jadi yang terpenting dari itu adalah komitmen kepala daerah dan perhatiannya terhadap bagaimana secara cepat dan tepat menurunkan stunting. Ya. Oleh karena itu, ketika ada suatu daerah utama kepala daerahnya itu yang memiliki inovasi-inovasi, ini tentunya sangat membantu mempercepat penurunan stunting. Nah, jadi kata kuncinya adalah kolaborasi, kerjasama, dan inovasi. Di samping ada lagi satu strategi yaitu konvergensi anggaran. Jadi keterkaitan kegiatan, program, dan anggaran antar OPD, antar kementerian lembaga dan juga CSR pemerintah, CSR dari perusahaan-perusahaan ya. Nah, jadi kalau ini dikerjakan, saya rasa apa yang diharapkan untuk mempercepat penurunan stunting bisa berhasil. Sejauh ini tantangan yang dihadapi untuk implementasi strategi itu apa, Pak? Karena kan mungkin tidak semua kepala daerah mungkin melakukan komitmen yang sama. Iya. Ya, kami melihat yang pertama adalah komitmen dari kepala daerah. Ya, ini terbukti dari beberapa hal TPPS-nya ini belum berjalan dengan baik. Artinya kerjasama di antara stakeholders yang ada di dalam tim percepatan penurunan stunting itu belum berjalan dengan baik. Jadi ini yang tantangan yang terbesar saya rasa adalah bagaimana memberikan penyadaran dan juga bisa mengajak kerjasama di antara semua stakeholders itu. Kalau untuk tim percepatan penurunan stunting ini terdiri dari siapa saja, Pak? Apakah dari berbagai pihak? Ada pemerintah, ada juga pihak-pihak lain, swasta, akademisi segala macam itu ya. Masyarakat juga berarti yang terlibat dalam situ. Siap, luar biasa. Satu lagi, Pak, mengenai ketika kita berbicara stunting ini kan gagal tumbuh seperti itu. Berarti kan harus dicek terus tumbuh kembangnya. Apakah ada pemantauan, Pak, dari kita untuk masyarakat di suatu daerah, entah itu per desa, per kecamatan, untuk bisa dipantau terus tumbuh kembang anak-anak di daerah itu? Ya, kami melakukan dua pendekatan dalam pengawasan. Pertama pendampingan, yang kedua evaluasi. Nah, pendampingan itu kami berikan bersama-sama dengan BKKBN Provinsi Jambi. Ya. Kemudian untuk evaluasinya, kami juga kerjasama dengan BKKBN Provinsi Jambi mengenai daerah-daerah mana yang masih perlu perhatian khusus. Kami turun. Nah, yang kami potret itu adalah yang pertama, ketepatan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana implementasi kebijakan itu dalam program dan kegiatan serta penganggarannya. Nah, yang ketiga kemudian pelaksanaan di lapangannya seperti apa. Nah, termasuk yang kami evaluasi adalah peran desa dalam ikut menurunkan stunting. Di apakah nih desa ini? Apakah desa ini dibantu anggarannya ataukah dibiarkan mereka bekerja sendiri? Karena memang kalau mengandalkan anggaran dana desa tentunya kan sedikit ya. Batas. Nah, memang dalam peraturan Kementerian Desa sudah ada arahan untuk menyediakan pangan desa ya, kebun desa segala macam ya. Ya, tapi kalau dibantu lagi oleh kabupaten kota itu tentu akan lebih cepat lagi penurunan stuntingnya. Ya. Baik, jadi memang komitmen kepala daerah tadi seperti Bapak sampaikan itu sangat penting, Pak ya, untuk percepatan penurunan stunting. Baiklah, tadi di awal Pak Bupati mengatakan bahwa memang sangat aware terhadap stunting ini dengan Jumat Berkah seperti itu, Pak ya, memang melakukan sosialisasi untuk pola asuh yang lebih baik. Nah, ini sinerginya dengan siapa, Pak? Tidak mungkin Bapak terus-terusan kan setiap Jumat, atau seperti apa? Atau memang Bapak terus yang ini memang ikut serta? Sejak awal 1 tahun itu full saya. Luar biasa, Pak Bupati. Jadi saya bawa dinas kesehatan, kita bawa P3, P2KB, dan kita bawa dokter, bawa obat, bawa makanan padat gizi, kita masuk langsung. Jadi saya lihat
ketimbang kita banyak program-program yang tidak menyasar gitu. Karena stunting ini kalau tidak diatasi secepat mungkin, nanti dia takutnya tumbuh kembangnya juga gagal gitu. Nah kita bawa itu, Mbak. Jadi setiap Jumat itu saya bawa beras, bawa makanan untuk anak-anaknya gitu. Itu bersama OPD lain, Pak? Bersama OPD kita bawa pemerintah daerah. Dan untuk kepala desanya gimana responnya, Pak? Nah, kepala desa alhamdulillah mereka sangat terbantu sekali gitu, karena tadi disampaikan oleh Pak Sep, memang anggaran desa itu tidak mencukupi ya, cuma terbatas pada karena tahu kita Tanjung Jabung Barat itu memang topografi yang sulit, sehingga dana desa itu lebih banyak untuk membangun jalan-jalan lingkungan. Karena emang besar ya, Pak? Ya, karena misalnya kalau di Jambi 100 juta, kalau di Tunggal itu bisa 500 juta. Iya. Dananya itu lebih berat gitu. Nah ini kan tidak mungkin dituntaskan oleh kepala desa gitu. Nah kita masuk itu, kita masuk terus setiap Jumat itu, hampir 2 tahun kita lakukan itu. Jadi kalau memang kita dapat cukup drastis turunnya, ya memang bekerjanya 2 tahun gitu, bukan simsalabim gitu, langsung. Dan memang turun. komprehensif gitu, terus-terusan ya, secara masif. Secara masif kita masuk itu. Siap, seperti yang disampaikan oleh Pak Soeb tadi, konvergensi anggaran juga penting, dan itu yang telah dilakukan oleh Pak Bupati bersama pihak-pihak terkait di Tanjung Jabung Barat. Nanti akan kita lanjutkan Pak Bupati dan juga Pak Soeb. Kita jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah capaian pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penurunan angka stunting tahun 2023. Masih bersama Pak Bupati Tanjung Jabung Barat, Bapak Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG, dan juga Bapak Soeb Cahyadi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Tidak terasa ini sudah masuk segmen terakhir ya. Jadi waktunya kita untuk closing statement, padahal masih banyak sekali yang ingin kita bahas, tapi luar biasa apresiasinya. Kita ke Pak Soeb dulu untuk closing statementnya, terakhir nanti Pak Bupati. Silakan Pak Soeb. Ya. Kami mengharapkan agar komitmen kepala daerah dalam menurunkan stunting ini betul-betul terwujud dalam bentuk kebijakan yang tepat berupa anggaran dan kegiatan, dan kemudian juga pemerintahan desa wajib juga melaksanakan program penurunan stunting di desanya, tidak ada bantuan pemerintah, dengan menggerakkan inisiatif masyarakat ya. Jadi ini menjadi gerakan berbasis sosial kemasyarakatan ini. Jangan hanya mengandalkan kepada pemerintah ya. Demikian. Siap, luar biasa. Terima kasih Pak Soeb atas waktunya sore hari ini. Semoga dapat menginspirasi semua masyarakat Jambi. Selanjutnya Pak Bupati, silakan closing statement-nya. Ya, kalau saya kuncinya pertama tanggung jawab ya. Jadi kalau kita sebagai bupati punya tanggung jawab untuk bagaimana mencerdaskan masyarakatnya gitu. Nah, salah satunya upaya kami adalah ya bersama-sama, dan ini tidak bisa selesai dilakukan oleh bupati tanpa ada kerjasama. Oleh karena itu dalam politik anggaran kita menitipkan di setiap OPD itu, misalnya Dinas PU perbaiki infrastruktur, Perkim perbaiki jalan lingkungan, sanitasi, PDAM perbaiki air bersihnya, Dinas Kesehatan masuk bidan ya, pustu, kelengkapan alat-alat di pustu. Kemudian juga kita masuk lagi bagaimana untuk memaksimalkan ini, ya kita bantu lewat CSR dan Basnas. Alhamdulillah kalau itu dilakukan, saya yakin kabupaten kota akan bisa menurunkan angka stunting ya. Target provinsi misalnya 12%, kami Tanjung Jabung Barat mentargetkan 7% di tahun 2024 nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu kita doakan bersama. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Bupati atas inovasinya yang luar biasa, program-program yang luar biasa, komitmen dan juga sinergitas yang luar biasa dengan berbagai pihak, khususnya untuk dengan BPKP juga. Terima kasih, sehat selalu Pak. Amin. Terus membangun tanah Serengkudayung serentak ketujuan. Amin. Dan pemirsa, demikianlah program Ruang Publik pada sore hari ini. Pembangunan sumber daya manusia mungkin tak terlihat sekarang,
tapi percayalah akan terlihat di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Bupati atas komitmen yang luar biasa ini. Semoga ini dapat membangun negeri di kemudian hari. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.